Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok SGD A8 akan mempresentasikan hasil dari student project kami. Reaksi hipersensitivitas adalah respon imun yang berlebihan terhadap antigen tertentu dan dapat menyebabkan kerusakan jaringan serta berbagai manifestasi klinis. Klasifikasi Gale dan Combs membagi reaksi ini menjadi 4 tipe. Tipe pertama yaitu dimediasi oleh IgE dan memicu reaksi segera seperti asma dan anafilasis. Untuk tipe kedua, melibatkan antibodi IgG atau IgM yang menyerang sel tubuh, contohnya anemia hemolitik autoimun. Tipe 3 disebabkan oleh kompleks imun yang mengendap di jaringan dan menimbulkan inflamasi seperti pada lupus. Dan tipe 4 dimediasi oleh sel T dan muncul secara tertunda, misalnya pada dermatitis kontak alergi. Kemudian, untuk pemahaman terhadap mekanisme tiap tipe sangat penting untuk didiagnosis, penata laksanaan, serta pengembangan terapi alergi dan autoimun yang efektif. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Resya Devi Rayuda dengan NIM 24025111185. Di sini saya akan memaparkan rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan reaksi hipersensitivitas? Yang kedua itu apa saja jenis-jenis reaksi hipersensitivitas menurut klasifikasi Combs dan Gale. Yang ketiga itu faktor apa saja yang dapat memicu terjadinya reaksi hipersensitivitas. Yang keempat itu bagaimana manifestasi klinis dari masing-masing jenis reaksi hipersensitivitas. Yang kelima itu apa saja metode diagnosis yang digunakan untuk mendeteksi reaksi hipersensitivitas. Dan yang terakhir itu bagaimana strategi pencegahan dan penanganan terhadap reaksi hipersensitivitas. Tujuan penulisan secara umum adalah menjelaskan secara komprehensif mengenai reaksi hipersensitivitas, termasuk mekanisme, klasifikasi, faktor pemicu, manifestasi klinis, metode diagnosis, serta strategi pencegahan dan penanganannya, guna meningkatkan pemahaman sebagian mahasiswa dalam bidang imunologi dan praktis klinis. Selanjutnya kita akan masuk ke tujuan khusus, yang dimana ada 8 poin. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar reaksi hipersensitivitas. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis reaksi hipersensitivitas. Yang ketiga, menganalisis berbagai faktor hipersensitivitas. Yang keempat, mendeskripsikan manifestasi klinis dari hipersensitivitas. Yang kelima, mengkaji metode diagnosis dari hipersensitivitas. Dan yang keenam, mengevaluasi strategi pencegahannya. Untuk yang nomor 7, mampu menganalisis berbagai pendekatan terapi. Dan yang nomor 8, mampu membahas perkembangan terkini dalam penelitian terkait reaksi hipersensitivitas. Adapun beberapa manfaat dari penulisan student project ini, di mana kami membaginya menjadi 3, yaitu manfaat bagi penulis, manfaat bagi pembaca, dan manfaat bagi pemerintah. Di mana untuk manfaat bagi penulis diantaranya adalah meningkatkan pemahaman ilmiah tentang hipersensitivitas tubuh dan mekanismenya. Kemudian, mengembangkan keterampilan akademik dalam menganalisis dan menyusun literatur ilmiah, menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang imunologi dan alergi, meningkatkan kemampuan menulis dan berpikir kritis dalam menyusun argumen berbasis bukti, hingga memberikan kontribusi ilmiah yang bermanfaat bagi dunia medis dan kesehatan. Kemudian, untuk manfaat bagi pembaca diantaranya adalah menambah wawasan mengenai hipersensitivitas, jenis-jenisnya, dan faktor pemicunya, membantu dalam mengenali gejala dan diagnosis dini untuk mencegah komplikasi, menyediakan informasi tentang metode pencegahan dan pengobatan yang tepat, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya manajemen alergi dan hipersensitivitas, hingga menjadi referensi bagi tenaga medis dan mahasiswa dalam memahami serta menangani kasus hipersensitivitas. Yang terakhir adalah manfaat penulisan bagi pemerintah, di mana diantaranya adalah mendukung penyusunan kebijakan kesehatan yang berbasis penelitian ilmiah, membantu dalam perencanaan program edukasi dan kampanye pencegahan hipersensitivitas, meningkatkan efisiensi sistem pelayanan kesehatan dengan diagnosis dan penanganan yang lebih baik,
mendorong penelitian dan inovasi medis dalam bidang alergi dan imunologi, hingga meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan mengurangi angka kejadian hipersensitivitas. Perkenalkan, nama saya Putu Angelika Eldoriyardana dengan 3 digit NIM terakhir 189. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang reaksi hipersensitivitas dan mekanisme dalam tubuh. Definisi hipersensitivitas sendiri adalah respon imun yang berlebihan terhadap antigen yang tidak berbahaya. Jenis-jenis yang pertama ada hipersensitivitas obat, dipicu karena kemoterapi dan obat lain. Mekanisme hipersensitivitas obat ini melibatkan sel T dan sitokin yang menghasilkan gejala sistemik. Itu adalah salah satu dari sekian jenis hipersensitivitas. Hipersensitivitas memiliki 4 jenis. Selanjutnya ada strategi desensitisasi. Dosis bertahap untuk menekan respon imun berdasarkan jalur molekuler imun. Selanjutnya ada diagnostik dan pencegahannya. Cara mendeteksi dini tipe 4, ada model praklinis yaitu jika cedera obat, misalnya hati. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Davina Jing Kristia dengan 3 digit NIM terakhir 194. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis reaksi hipersensitivitas menurut klasifikasi Coombs and Gell. Klasifikasi hipersensitivitas menurut Coombs and Gell terbagi menjadi 4. Ada tipe 1 yang dikenal sebagai hipersensitivitas langsung yang dimediasi oleh IgE atau imunoglobulin E. Yang ini individu yang telah tersensitasi sebelumnya paparan ulang terhadap alergen akan menyebabkan alergen tersebut berikatan dengan IgE yang telah terikat pada permukaan sel mast dan sel basofil. Lalu tipe 2 ada hipersensitivitas sitotoksik, merupakan tipe reaksi imun yang dimediasi oleh antibodi IgG atau IgM yang spesifik terhadap antigen yang berada di permukaan sel atau komponen jaringan. Ketika antibodi berikatan dengan antigen tersebut, sistem komplement dapat diaktifkan melalui jaringan klasik yang selanjutnya menyebabkan lisis sel. Tipe 3 yang disebut dengan hipersensitivitas kompleks imun melibatkan pembentukan kompleks antigen antibodi yang beredar di dalam sirkulasi, bisa dalam dinding pembuluh darah, membran glomerulus ginjal atau jaringan sinovial. Lalu yang terakhir, tipe 4 atau hipersensitivitas tertunda merupakan satu-satunya tipe reaksi hipersensitivitas yang tidak dimediasi oleh antibodi, melainkan oleh sel T, terutama sel T CD4+, serta sel T CD8+. Pada individu yang telah tersensitisasi paparan ulang terhadap antigen akan mengaktifkan sel T yang telah memori yang kemudian melepaskan berbagai sitokin sebagai interferon gamma dan tumor nekrosis faktor yang berperan dalam aktivasi makrofag serta penghancuran sel target. Selanjutnya saya akan membahas tentang faktor yang memicu reaksi hipersensitivitas. Yang pertama adalah faktor genetik. Contohnya riwayat keluarga dengan alergi atau penyakit atopik seperti asma dan rinitis alergi. Lalu mutasi atau variasi genetik seperti HLA kelas 1 dan kelas 2, gen pengatur IgE, IL4, IL13, dan reseptor IgE. Lalu yang kedua adalah faktor lingkungan. Contohnya seperti paparan berulang terhadap alergen seperti debu, serbuk sari, bulu hewan. Lalu ada polusi udara seperti asap rokok dan emisi kendaraan, dan gaya hidup urban, serta pola makan tinggi bahan pengawet dan aditif. Yang ketiga adalah agen penyebab atau alergen spesifik. Contohnya seperti makanan seperti kacang, susu sapi, telur, kedelai, dan lain-lainnya. Lalu obat-obatan seperti penisilin dan NSAID, dan racun serangga seperti sengatan lebah atau tawon. Yang keempat adalah status imunologis individu. Contohnya imunoglobulin atau sel imun menyerang antigen di permukaan sel tubuh sendiri seperti anemia hemolitik atau imun. Lalu pembentukan kompleks imun yang mengendap, contohnya SLE, dan aktivasi sel T yang menyebabkan inflamasi, contohnya seperti dermatitis kontak. Lalu yang kelima adalah infeksi, contohnya infeksi bakteri seperti Streptococcus dan infeksi virus seperti EBV. Selanjutnya yang keenam adalah faktor demografis dan penyerta. Contohnya seperti usia, karena anak-anak lebih rentan terhadap alergi makanan. Jenis kelamin, wanita lebih sering mengalami gangguan autoimun, serta penyakit penyerta yang dapat memengaruhi regulasi sistem imun. Sekian yang
dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada manifestasi klinis hipersensitivitas. Di sini ada 4 tipe, yaitu tipe yang pertama, gejalanya ada urtikaria, angioedema, anafilaksis, dan asma alergi. Dan mekanismenya itu pelepasan histamin oleh sel mast. Kemudian tipe yang kedua, gejalanya itu ada anemia hemolitik autoimun, purpura trombositopenik, dan sindrom Goodpasture. Kemudian mekanismenya antibodi menyerang sel tubuh yang kemudian mengaktifasi komplement. Lalu tipe yang ketiga, gejalanya ada demam, ruam, nyeri sendi, dan vaskulitis. Contohnya itu ada serum sickness dan reaksi terhadap obat biologik. Kemudian tipe yang keempat, gejalanya ada dermatitis kontak, SJS, TEN, dan juga DRES. Kemudian mekanismenya itu adalah aktivasi sel T, kemudian dapat menyebabkan inflamasi 24 sampai dengan 72 jam setelah terkena paparan. Metode diagnosis. Diagnosis reaksi hipersensitivitas itu sangat penting untuk mengidentifikasi jenis dan penyebab respon alergi, sehingga memungkinkan penanganan yang tepat dan efektif. Berbagai metode diagnostik telah dikembangkan untuk mendeteksi reaksi ini, mulai dari uji kulit hingga teknik molekuler canggih, masing-masing dengan keunggulan dan keterbatasannya. Salah satu metode utama yang digunakan adalah uji kulit, seperti skin prick test atau SPT, dan intradermal test atau IDT, yang membantu mendeteksi reaksi segera terhadap alergen spesifik dengan mengamati respon kulit setelah paparan alergen. Tes ini banyak digunakan untuk hipersensitivitas tipe 1, seperti alergi terhadap makanan, serbuk sari, atau obat-obatan tertentu. Namun uji kulit memiliki keterbatasan dalam mendeteksi reaksi hipersensitivitas yang lebih kompleks seperti yang terjadi pada hipersensitivitas tipe 2 ataupun 3, di mana antibodi menyerang sel atau jaringan tertentu. Selain uji kulit, tes darah yang mengukur imunoglobulin E atau IgE spesifik atau antibodi lainnya juga berperan dalam diagnosis. Tes ini sangat berguna dalam mengidentifikasi hipersensitivitas tipe 1 yang dimediasi oleh respon imun berbasis IgE atau imunoglobulin E. Tes darah menjadi pilihan terutama ketika uji kulit tidak dapat dilakukan, misalnya pada pasien dengan kondisi kulit tertentu atau yang mengonsumsi obat-obatan yang dapat mengganggu hasil uji kulit. Untuk hipersensitivitas tipe 4 yang bersifat tertunda, uji tempel atau patch test merupakan metode yang efektif. Dalam uji ini, alergen ditempelkan pada kulit dan diamati selama 48 sampai 72 jam untuk melihat munculnya reaksi inflamasi. Uji tempel ini sering digunakan untuk mendiagnosis dermatitis, kontak alergi, dan reaksi hipersensitivitas tertunda lainnya. Meskipun memiliki sensitivitas yang rendah, uji tempel menunjukkan spesifitas yang tinggi, sehingga berguna dalam mendukung diagnosis. Pendekatan diagnosis penting lainnya adalah tes provokasi, di mana dosis kecil alergen yang dicurigai diberikan kepada pasien ini di bawah pengawasan medis. Tes ini dianggap seperti gold standard untuk mendiagnosis hipersensitivitas terhadap obat atau zat tertentu yang mungkin tidak terdeteksi melalui uji kulit atau darah. Namun tes provokasi memiliki risiko menyebabkan reaksi alergi yang parah, sehingga harus dilakukan dengan sangat hati-hati dalam lingkungan klinis yang terkontrol. Flow symmetry adalah metode canggih lainnya yang digunakan dalam diagnosis hipersensitivitas, terutama untuk reaksi hipersensitivitas akibat obat. Teknik ini menganalisis penanda aktivitas pada sel imun seperti basofil dan sel T, sehingga memberikan pemahaman lebih mendalam tentang respon imun yang terjadi. Flow symmetry itu sangat berguna dalam mengidentifikasi alergi obat yang melibatkan aktivitas sel T yang berperan penting dalam reaksi hipersensitivitas tipe 4. Selain itu, teknik diagnosis molekuler dan pengujian biomarker mulai dikembangkan untuk meningkatkan akurasi diagnosis hipersensitivitas. Dalam menganalisis profil sitokin, predisposisi genetik, dan si penanda sistem imun lainnya, metode ini memberikan wawasan yang spesifik dan individual mengenai reaksi alergi.
Penggunaan biomarker seperti protein kationik, eosinofilik, dan radar triptase membantu membedakan berbagai jenis reaksi hipersensitivitas serta tingkat keparahannya. Model praklinis sedang dikembangkan untuk memahami dan memprediksi reaksi hipersensitivitas dengan lebih baik. Model ini membantu peneliti mempelajari respon imun dan mengembangkan terapi yang lebih tepat guna untuk meminimalkan risiko reaksi berat. Namun, hingga kini belum ada model non-klinis yang sepenuhnya mampu memprediksi semua jenis reaksi hipersensitivitas pada manusia. Seiring dengan perkembangannya teknologi diagnostik, kombinasi antara metode tradisional dan inovatif akan meningkatkan akurasi serta keamanan dalam mendiagnosis hipersensitivitas. Pendekatan multimodal ini memungkinkan identifikasi yang lebih tepat dari alergen penyebab dan mekanisme yang terlibat, sehingga memungkinkan intervensi yang lebih efektif dan personalisasi dalam penanganan pasien. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikoma Intanasari dengan 3 digit NIM terakhir 199. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan pencegahannya. Yang pertama itu riwayat alergi lengkap, yang kedua dokumentasi alergi, yang ketiga uji farmakogenomik, yang keempat itu skin testing dan uji pravaksinasi, yang kelima premedikasi, yang keenam pengenalian lingkungan. Selanjutnya saya akan lanjut dengan penanganannya. Yang pertama, hentikan pajanan alergen. Yang kedua, pemberian antihistamin, glukokortikoid, dan epinefrin. Yang ketiga, pemantauan ketat oleh tenaga medis. Yang keempat, protokol desintisasi. Yang kelima, penyesuaian kecepatan infus dan premedikasi. Yang keenam, peran perawat dalam deteksi dan penanganan awal. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa reaksi hipersensitivitas itu merupakan respons imun berlebihan terhadap antigen yang umumnya tidak berbahaya. Jadi reaksi ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 tipe utama berdasarkan mekanisme imunologisnya. Setiap tipe itu memiliki mekanisme, faktor pemicu, dan juga manifestasi klinis yang berbeda-beda. Mulai dari reaksi cepat yang dimediasi oleh IgE yaitu tipe 1, kemudian ada reaksi sitotoksik yaitu tipe 2, kemudian ada kompleks imun yaitu tipe 3, dan juga reaksi tertunda yang dimediasi oleh sel T yaitu tipe 4. Faktor-faktor seperti genetik, lingkungan, agen penyebab spesifik, dan juga kondisi imunologis individu itu berperan dalam memicu reaksi ini yang dapat bermanifestasi menjadi berbagai gejala klinis dari ringan hingga mengancam jiwa. Saya Rena Sukmojati dengan 3 digit NIM terakhir 175 dan saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Terakhir, saya akan memberikan saran. Yang pertama, dibutuhkannya edukasi tentang alergi. Yang kedua, dibutuhkannya tes atau screening alergi secara berkala. Yang ketiga, kita harus menyiapkan langkah darurat. Yang keempat, kita harus tahu kapan harus menghubungi tenaga kesehatan apabila ada tanda-tanda hipersensitivitas muncul. Terakhir, dibutuhkannya penelitian lebih lanjut mengenai hipersensitivitas. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari hasil student project kami. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.